Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hadikil Fahimi dengan NIM 242150006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang regresi linier. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya-tanya, bagaimana cara toko online bisa memprediksi berapa barang yang akan terjual bulan depan? Atau bagaimana orang guru bisa memperkirakan nilai ujian siswa berdasarkan jam belajarnya? Nah, salah satu jawabannya ada pada metode statistik yang akan kita bahas hari ini, yaitu regresi linier. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah, apa sebenarnya regresi linier itu? Secara sederhana, regresi linier adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi sebuah nilai berdasarkan nilai lain yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi intinya kita menggunakan data yang sudah ada untuk menebak atau memperbaikan data yang belum kita ketahui. Nah, dalam regresi linier ada dua komponen utama yang berperan sebagai aktor, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Yang pertama adalah variabel bebas atau kita sebut dengan simbol X. Variabel ini merupakan faktor penyebab atau pendorong. Nilainya bisa kita atur secara bebas atau ia terjadi lebih dulu dibanding variabel lainnya. Contohnya adalah biaya dikeluarkan untuk iklan di media sosial, atau bisa juga lama jam belajar dan jumlah curah hujan. Yang kedua adalah variabel terkait atau simbol Y. Variabel ini merupakan hasil atau akibat, nilainya bergantung pada apa yang terjadi di variabel X. Contohnya adalah total penjualan gantung kunci, nilai ujian siswa, atau tingkat panen padi. Jadi sederhananya X adalah sebab dan Y adalah akibat yang mengikuti. Sekarang bagaimana cara kita melihat hubungan antara X dan Y ini secara visual? Jika kita mencatat dan penjualan ke dalam sebuah grafik, titik-titik penyebabkan data itu seringkali terlihat acak dan berantakan. Disinilah peran regresi linier. Regresi linier bekerja dengan cara menarik satu garis lurus yang letaknya paling pas di tengah-tengah semua titik data tersebut. Dalam istilah statistik, ini disebut dengan line of best fit atau garis yang paling sesuai. Garis inilah yang menjadi patokan tren kita. Jika arah garisnya naik ke kanan atas, artinya hubungan antara variabel tersebut bersifat positif. Semakin banyak biaya iklan, semakin banyak pula penjualan yang terjadi. Setelah memahami konsep secara visual, mari kita lihat bagaimana garis tengah tadi diformulasikan secara matematika. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Mari kita bedah satu persatu. Y adalah prediksi hasil akhir atau target yang ingin kita cari. Sedangkan X adalah faktor penyebab yang sudah kita ketahui nilainya. A atau disebut intercept adalah titik awal, yaitu nilai Y. Ketika X sama dengan 0, B atau disebut slope adalah tingkatan kemiringan garis. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan pengaruh X terhadap perubahan nilai Y. Dengan rumus ini kita bisa menghitung prediksi Y hanya dengan memasukkan nilai X. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita coba terapkan rumus tadi ke dalam sebuah contoh kasus nyata, yaitu toko gantungan kunci. Dari data yang kita miliki, ketika tidak ada biaya iklan sama sekali,
X sama dengan 0, toko ini tetap bisa menjual 10 pitch. Nah, angka 10 ini adalah nilai A atau titik awal kita. Kemudian setiap menambah biaya iklan sebesar Rp1.000 penjualan terhadap 2 pitch, angka 2 ini adalah nilai B atau kemiringannya. Sekarang mari kita jawab pertanyaan. Jika toko ini mengalokasikan biaya iklan sebesar Rp50.000 atau X sama dengan 50, berapa estimasi penjualannya? Kita tinggal masukkan ke rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 10 tambah buka kurung 2 kali 50 tutup kurung sama dengan 10 tambah 100 sama dengan 110. Jadi kesimpulannya kita dapat memprediksi penjualan sekitar 110 buah gantungan kunci jika biaya iklannya Rp50.000. Setelah memahami konsep dan penghitungannya, sekarang saya akan jelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah menggunakan regresi linear ini dalam praktiknya. Ada 3 tahap utama. Yang pertama, kumpulkan data. Kita perlu mencatat dan sejarah dari variabel X yaitu penyebab dan variabel Y yaitu akibat. Dalam periode waktu tertentu agar hasil perhitungannya kita nanti lebih akurat. Tahap kedua yaitu uji pola hubungan. Di tahap ini kita menggunakan scatter plot untuk memastikan apakah data kita benar membentuk tren garis lurus. Jika ternyata polanya melingkar atau acak, maka metode regresi linear ini tidak cocok untuk digunakan. Lanjut, tahap ketiga, lakukan prediksi. Kita bisa menggunakan bantuan software seperti Excel untuk menemukan rumus posisi dan garis regresi tersebut. Lalu masukkan target nilai X untuk menebak nilai Y-nya. Sebagai penutup dari pembahasan kita, dapat saya simpulkan bahwa regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan sebagai penyebab dan variabel Y sebagai akibat. Hubungan tersebut dinyatakan dalam pernyataan Y sama dengan A tambah BX yang bisa kita gunakan untuk prediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Namun perlu diingat agar hasil prediksi akurat dan data yang kita gunakan harus memiliki pola hubungan yang linier. Karena sifatnya yang mudah dipahami dan mampu menghasilkan prediksi yang cukup baik, regresi linear ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk membantu analisis data dan pengambilan keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai regresi linear. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.